Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Neurawina Mahdia dari kelas 1D dengan NIM 0503212418. Kali ini saya akan membahas tentang morfologi pada ternak ayam. Yang pertama, sistem pernapasan atau respirasi. Lubang hidung. Lubang hidung adalah awal saluran pernapasan pada ayam. Lubang hidung berfungsi mengambil udara untuk bernafas, yang di dalamnya terdapat bulu-bulu halus yang fungsinya untuk menyaring udara, kotoran, bakteri, serta yang masuk. Yang kedua, laring. Fungsi dari laring adalah mencegah benda asing yang masuk, membantu dalam proses menelan, dan mengatur suara. Yang ketiga, trakea. Trakea berfungsi untuk menyalurkan udara ke bronkus yang diteruskan ke paru-paru. Yang keempat, bronkus kanan dan bronkus kiri yang memiliki fungsi ganda yang memastikan kualitas udara yang masuk serta memastikan penyakit pembawa bakteri yang masuk. Yang kelima, bronkiolus, cabang dari bronkus yang berfungsi untuk mengontrol kebutuhan udara yang masuk dan keluar. Yang keenam, paru-paru. Paru-paru terdapat di belakang jantung ayam yang dilindungi oleh tulang. Fungsi dari paru-paru yaitu tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Yang ketujuh, kantung udara yang berfungsinya untuk mempertahankan volume udara dan menggerakkan ke paru-paru. Yang kedua, sistem peredaran darah atau sirkulasi. Pembagiannya yaitu jantung. Jantung berfungsi untuk mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Yang kedua, hati. Hati kiri dan hati kanan berfungsi untuk mengganti sel darah merah atau eritrosit yang sudah mati atau tua. Yang ketiga, cairan empedu. Cairan empedu yang terletak di bawah hati yang berfungsi untuk memberikan warna pada feses. Yang keempat, ginjal. Ginjal berfungsi sebagai penyaringan darah menuju urin. Yang ketiga yaitu sistem pencernaan. Pembagiannya yaitu mulut. Di dalam mulut ditemukan adanya lidah yang berfungsi untuk memudahkan penelanan makanan ke dalam sistem pencernaan. Yang kedua, esofagus atau kerongkongan merupakan saluran yang berbentuk memanjang seperti pipa yang berfungsi untuk meneruskan makanan menuju tembolok. Tembolok merupakan penyimpanan makanan sementara yang sebelum menuju ke proventriculus. Proventriculus merupakan lambung sejati pada ayam yang di dalamnya proventriculus terjadi pencernaan secara sistematis. Yang keempat, ventriculus. Ventriculus berfungsi untuk membantu batuan kecil yang dicerna secara mekanik. Yang kelima, usus kecil. Usus kecil terbagi menjadi 3 bagian yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Duodenum berfungsi utama yaitu menjadi tempat pencerna makanan dan penyerapan zat gizi, enzim lipase, amilase, dan tryptophan. Jejunum mempunyai fungsi untuk meneruskan sisa penyerapan yang terjadi di dalam duodenum. Ileum, fungsi dari ileum yaitu berbeda jauh dengan jejunum, yaitu melanjutkan proses penyerapan nutrisi ke dalam aliran darah. Usus besar merupakan saluran sama seperti usus halus, akan tetapi memiliki ukuran yang lebih besar. Usus besar berfungsi sebagai tempat penyerapan air dengan tujuan meningkatkan kadar air di dalam tubuh. Pankreas yaitu terletak di antara lingkaran jaringan pada usus halus. Pankreas ini berfungsi dalam proses pencernaan kimiawi. Usus buntu berfungsi sebagai tempat pembusukan sisa-sisa makanan sebelum keluar menuju kloaka. Kloaka berfungsi sebagai tempat pengeluaran urin atau pengeluaran feses dan sebagai saluran reproduksi. Yang keempat, sistem reproduksi pada ayam betina yang dimulai dari ovarium. Ovarium merupakan organ reproduksi yang berfungsi sebagai penghasil folikel. Ovarium juga merupakan tempat sintetis hormon steroid. Yang kedua, ovidak. Ovidak merupakan saluran yang menghubungkan ovarium dengan vagina dan berakhir di kloaka. Fungsi dari ovidak ini sebagai saluran spermatozoa menuju ke ovum untuk fertilisasi. Yang ketiga, infundibulum berfungsi sebagai tempat ovulasi, fertilisasi, dan pemasakan ovum. Yang keempat, magnum. Magnum berfungsi sebagai proses perkembangan telur, tempat disekresikan albumin telur serta menghasilkan albumin sehingga memiliki dinding tebal dan berlipat. Yang kelima, istimus berfungsi sebagai tempat terbentuknya membran sel atau selaput kerambang telur. Dan yang keenam, uterus yang berfungsi sebagai tempat perkembangan telur. Yang ketujuh, vagina yang merupakan bagian ovidak yang paling belakang vagina yang di akhir adanya bentukan kloaka sebagai akhiran dari saluran reproduksi. Yang kelima, sistem reproduksi pada ayam jantan dimulai dari testis. Testis berjumlah sepasang yang terletak pada bagian atas di abdominal ke arah punggung pada bagian anterior di akhir dari ginjal yang berwarna kuning terang.
Fungsi testis ini menghasilkan hormon kelamin jantan yang disebut dengan androgen dan sel gamet jantan yang disebut dengan sperma. Epididymis berjumlah sepasang dan terletak pada bagian sebelah dorsal testis yang berfungsi sebagai jalannya cairan sperma ke kaudal menuju kaudal epididymis. Yang ketiga, ductus deferens yang berfungsi sebagai pemasakan dan penyimpanan sperma sebelum disalurkan ke kopulasi. Yang keempat, organ kopulasi atau biasa disebut dengan penis yang berfungsi sebagai alat untuk mengeluarkan sperma. Sekian penjelasan dari saya tentang morfologi pada ternak ayam. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.